Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sumarna. Saya di sini mengerjakan tugas satu yaitu pengantar sains data atau STDA 4101, di mana saya berasal dari UPB JJ Jakarta, Sistem Informasi. Oke, langsung ke layar, di mana di layar ini tugas satunya itu kita sudah perkembangan penyakit 1 tahun amatan Y, seperti ini usia Aik, low, LDL, high, HDL total atau HDL atau TCH, triceride, LCG, dan blood sugar atau blue. Lakukan analisis statik deskripsi untuk variabel blood sugar atau blue dengan cara hitung ukuran pemusatan data, mean, median, dan mode. Yang kedua, hitungan ukur penyebaran data, range, variance, dan standard deviation. Tentukan bentuk distribusi data, simetri, skewness, dan kurtosis. Yang keempat, buatlah visualisasi data univarian menggunakan quartile plot, box plot, dan juga berikan alasan tentang plot tersebut. Di mana data Excel-nya ini jangan lupa kita download terlebih dahulu. Jika sudah di-download, lalu pastikan tempatnya itu dengan baik ya. Nanti kita lihat di script langsung. Kita menuju ke script. Di mana? Nah, di R Studio ini saya menggunakan R Studio ini ya. Di mana ini sudah saya buatkan scriptnya beserta dengan apa penamaannya. Selanjutnya kita akan menjalankan atau menginstal script ini dan juga saya bantu sedikit penjelasannya juga ya. Jadi di mana itu kita itu disuruh menganalisis statistik deskripsi variabel blood sugar atau blue dari data Excel. Nah, jadi analisis ini sesuai dengan soal yang tadi tugas itu, menghitung ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, bentuk distribusi, dan membuat visualisasi box plot untuk variabel blue. Nah, di mana penjelasannya ini saya menggunakan bahasa R dengan judul analisis statistik deskriptif variabel blood sugar atau blue. Di mana bagian ini berfungsi cuman judul program aja ya, ini nih. Oke. Selanjutnya kita melakukan install dan memanggil package. Kita install. Ini bisa kita langsung run saja. Lalu kita melakukan pemanggilan package library-nya. Nah, ini udah successful ya. Jadi di sini itu package atau red Excel ini digunakan untuk membaca file Excel ke dalam R, dan juga package ggplot ini itu digunakan untuk membuat visualisasi data dan khususnya untuk box plot dengan tampilan yang lebih rapi aja. Nah, selanjutnya kita nunggu selesai dulu. Sedang mendownload. Selanjutnya kita akan membaca data Excel ya. Baca Excel data. Nah, ini udah selesai ya. Aduh, tutup. Nah, ini sudah selesai. Library dan ggplotnya. Selanjutnya kita melakukan pembacaan data. Nah, di sini langsung aja kita run. Ini kebaca ya di sini. Nah, buat teman-teman yang di sini ini kan data, red Excel, bla bla bla. Ini letaknya di penyimpanan saya di D, di folder tugas, lalu di folder pengantar sains, dan isinya data tugas yang telah kita download. Nah, sudah benar berarti ya. Penempatan atau pembacaan tugas yang kita download itu sudah selesai. Lalu kita melakukan pengecekan data. Pengecekan data itu ada dua, itu menampilkan dan juga melihat di mana view data ini. Kita tes dulu ya satu ya. Nah, ini view data.
Nih, data yang di Excel-nya. Lalu kita lihat nama kolam. Kita running apa? Nah, jadi view data itu untuk menampilkan isi data dalam bentuk tabel di RStudio dan juga perintah names. Perintah names ini digunakan untuk melihat nama-nama kolom pada data. Jadi agar memastikan bahwa nama kolom glue benar-benar ada di dalam file. Lanjut, kita menuju ke mengambil variabel glue dan menghapus data kosong jika ada. Sekarang ini. Nah, bagian ini digunakan untuk mengambil kolom glue dari data Excel. Data Excel nih, yang di sini. Fungsinya itu noam noamin atau data glue ini digunakan untuk menghapus data kosong atau missing value. Jadi apabila ada nilai atau glue yang kosong, nilai tersebut itu tidak akan dihitung agar hasil analisis tidak error. Selanjutnya ukuran pemusatan data, yaitu menghitung modus. Kita langsung menghitung modus, median, dan mode ya. Langsung aja kita run. Nah, pemusatan data, modus. Ini modus sampai sini, scriptnya. Nih, modus. Itu bahwa tidak menyediakan fungsi modus untuk data numerik karena itu dibuat fungsi manual bernama modus. Nah, modus di hari ini tidak secara bawaan tidak menyediakan fungsi modus ya. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Median dan mode, median dan mode, median dan mode ini yaitu mean, maaf, mean, median dan mode. Mean ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai glue. Median digunakan untuk eh, mencari nilai tengah glue setelah data dirutkan. Lalu modenya ini digunakan untuk mencari nilai glue yang paling sering muncul. Oke, dalam tugas ini sudah menjawab pertanyaan nomor 1, ya. Lalu lanjut kita ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu digunakan untuk melihat seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Di mana di scriptnya ini minimum, do, atau min, max, range, var, dan sd. Nah, di min ini mencari di semua ini min mencari nilai glue paling rendah, di max paling tinggi, di range menghitung selisih antara nilai maksimum dan minimum. var-nya ini untuk menghitung variance dan ragam data, dan glue-nya SD glue, yaitu untuk menghitung standar deviation atau simpangan baku. Semakin besar nilai variance-nya dan standar deviation-nya, maka semakin besar penyebaran data glue dari rata-ratanya. Setelah itu, kita menuju ke distribusi data. Kita jalankan aja langsung. Nah, sini. Di mana di bagian ini itu digunakan untuk mengetahui apakah data glue cenderung simetris, menceng ke kanan, ke kiri, lebih runcing atau lebih datar dibanding distribusi normal. Ini sweetness manualnya, yaitu fungsinya digunakan untuk menghitung, ya sweetness manual digunakan untuk menghitung sweetness secara manual. Jadi sweetness adalah ukuran kemencengan distribusi data. Nah, interpretasinya itu yaitu jika sweetness lebih dari 0, maka data menceng ke kanan. Jika kurang dari 0, maka data menceng ke kiri, dan jika sweetness mendekati 0, maka data cenderung simetris.
Lanjut kita menuju ke fungsi proses manual. Jalankan aja langsung sekarang. Oke. Jadi jika saya jelaskan di proses manual ini, fungsinya ini digunakan untuk menghitung proses, di mana proses menunjukkan tingkat keruncingan distribusi data karena rumus awal itu menghasilkan ekses proses. Nah, maka ditambahkan angka 3 agar menjadi proses biasa. Nah, jika di interpretasinya itu, jika proses lebih dari 3, maka distribusi uh, leptokurtik yaitu lebih rancing dari distribusi normal. Jika fluktuasi dari 3, maka distribusi disebut partik kurtik dan juga fluktuasi 3, maka distribusi disebut mesokurtik. Lanjut, kita menentukan simetri. Nah, ini tiganya kita jalankan. Nah, jadi melakukan simetrik berdasarkan sweetness. Nah, jadi ini udah saya kasih keterangannya ya. Bagaimana menentukan simetri berdasarkan sweetness ini? Di sini itu bagian memberikan diferensi otomatis berdasarkan nilai sweetness. Jadi program tidak hanya menampilkan angka, tapi juga langsung memberi keterangan apakah data itu simetris atau melenceng. Nah, selanjutnya, uh, oh, nanti, oke, ini juga sudah jalankan. Kita jalankan juga menentukan bentuknya. Ini juga saya sudah kasih keterangannya distribusi melenceng, kanan atau positif, sweetness, partikel, sembilan normal. Selanjutnya kita menuju ke tabel hasil statistik deskriptif. Di mana di tabel ini jumlah, mean, median, mode, median, maximum range, variance, standar, sweetness, kurtosis, lalu nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di mana itu bagian ini membuat tabel hasil analisis statistik deskriptif. Tabel tersebut itu berisi data-data yang ini, mean, jumlah median, mode, minimum, maksimum, range gitu, dan lain-lainnya. Dan adanya tabel ini tuh hasil analisis menjadi lebih rapi dan juga lebih mudah dipindahkan ke laporan tugas nanti. Serta ringkasan dan kuartil. Ini kita print hasilnya dulu. Kita jalankan ya. Sampai print hasil. Nah, ini hasilnya nih. Ini sudah keluar ya datanya ya. Statistik. Ini kita menampilkan ringkasan tambahan. Dan nah, ini berubah seperti ini. Perintah summary ini atau summary atau blue menampilkan ringkasan data seperti nilai minimum. Jadi kuartil 1 median, mean kuartil 3 dan maksimum itu perintah quantile blue. Nah, kalau ini quantile blue ini menampilkan nilai kuartil data blue. Jadi kuartil penting karena digunakan untuk membaca box plot. Kuartil 1 menunjukkan batas 25% data terbawah dan median menunjukkan titik tengah data dan kuartil 3 menunjukkan batas 75% data. Oke? Summary udah jalankan nih. Nah, ini hasilnya, lebih ke persenannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke box plot atau kuartil plot. Di mana kita jalankan dulu aja. Nah, pada box plot, kotak menunjukkan wilayah antara kuartil. Range garis di dalam kotak menunjukkan median, garis yang menunjukkan ke atas dan juga bawah disebut whisker. Jika ada titik di luar whisker, maka titik tersebut dapat dianggap sebagai pencicilan atau outlier.
Ini ya, ini hasil tampilan box plot variabel blood sugar atau blue. Lanjut kita jalankan yang kedua. Nah, seperti ini tampilannya. Quartile plot atau box plot variabel blue. Bagian ini membuat box plot ggplot 2. Hasilnya biasa lebih rapi dan juga cocok untuk dimasukkan ke laporan. Jadi secara fungsi hasilnya sama dengan box plot biasanya, tetapi tampilannya itu lebih modern saja. Nah, lanjut kita ke interpretasi otomatis. Bagian ini digunakan untuk menampilkan penjelasan hasil analisis secara otomatis di konsol R. Jadi contohnya itu cat interpretasi hasil analisis glue. Cat ini nilai mean glue adalah round 2. Artinya itu program akan mencetak nilai rata glue dengan 2 angka di belakang koma. Jadi bagian ini sangat membantu karena kita bisa langsung menyalin hasil interpretasi dari konsol ke dokumen Word. Nah, jalankan. Ini juga sudah ada keterangannya semua. Nah, kita jalankan saja. Nah, ini ya hasilnya nih. Jadi interpretasi hasil analisis glue, jumlah data glue adalah 100, nilai mean glue 92, median glue 91, mode glue 91, minimum 66, maksimum 124, range glue adalah 58, nilai variance glue adalah 153, nilai sweetness standar definition glue 12,4, sweetness 0,38, nilai kurtosis glue adalah 3,2 sehingga termasuk leptokuritik distribusi atau lebih rancing. Oke, lanjut ke ini. Berdasarkan box plot, latihan letak median panjang kotak antar kuartil serta kemungkinan itu adanya pencilan atau outlier pada data glue. Nah, jadi kalau misalkan kita jelaskan skrip ini itu berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel blood sugar ataupun glue, diperoleh informasi mengenai ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan juga bentuk distribusi data. Nilai mean juga menunjukkan rata-rata kadar glue dalam data, dan sedangkan median menunjukkan nilai tengah setelah data diurutkan. Mode menunjukkan nilai glue yang paling sering muncul. Nah, dari sisi penyebaran data itu, range menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan minimum glue, serta variance-nya dan standard definition menggambarkan seberapa besar data penyebaran dari nilai rata-ratanya. Nah, jika nilai standar definition relatif besar nih, maka data glue memiliki variasi yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika standar definitionnya kecil, maka data lebih terkoneksi di sekitar nilai rata-rata. Oke? Dan nilai sweetness digunakan untuk melihat kemencengan distribusi data. Apabila sweetness bernilai positif, maka data cenderung menceng ke kanan, dan bila sweetness-nya bernilai negatif, maka cenderung menceng ke kiri. Dan kurtosis juga digunakan untuk melihat kelincingan distribusi data, yaitu nilai kurtosis lebih dari 3 menunjukkan distribusi leptokuritik, atau nilai kurang dari 3 menunjukkan distribusi platikuritik, dan nilai sekitar 3 menunjukkan distribusi mesokuritik. Nah, dan berdasarkan visualisasi box plot, dapat dilihat itu posisinya median dan rentang antar kuartil serta memungkinkan adanya data pencilan. Nah, apabila median berada relatif di tengah kotak, maka distribusi data cenderung simetris. Namun, apabila median lebih dekat ke salah satu sisi kotak, maka data menunjukkan kecenderungan tidak simetris. Nah, titik yang muncul di luar square itu menunjukkan adanya outlier pada data glue. Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sampai sini saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.